Kemudian kita masukkan password untuk membuka data perusahaan. Oh iya, saya mohon maaf ya tadi harus menunda dimulainya perkuliahan. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Jurul ya, kalau tidak salah, bahwa kita mulainya 7.30 saja. Ya, kalau sesuai dengan edar rektorat, teman-teman sekalian, sebenarnya selama bulan suci Ramadan, kegiatan di kampus itu dimulainya jam 8 ya, kemudian selesai 15.00. Tapi karena kuliah kita ini daring, ya kita undur saja sedikit sampai 7.30 baru kita mulai ya. Baik, teman-teman sekalian, saya mau cek dulu sampai di mana penginputan transaksi kita yang saya tidak terlalu ingat untuk kelas E. Kemudian kita buka menu daftar, lalu buku besar, ya, kemudian histori buku besar. Kita cek dulu sudah sampai di mana penginputan kita. Kita ubah tanggal filternya dari bulan 1 2011. Transaksi kita baru sampai di tanggal 14 Februari ya. Ada kendala sampai di sini, teman-teman? Nah, ada jadi kita buka buku. Kalau nggak salah, teman-teman sudah ada aksesnya atau sudah dibantu Rifka untuk ada ternyata di Perpusnas ya, teman-teman sekalian. Teman-teman bisa buka di aplikasi Perpusnas. Karena transaksi kita yang terakhir itu adalah 14 Februari di halaman 220, teman-teman sekalian, yakni penerimaan jasa, pendapatan jasa pemasangan jaringan ya, yang ini. Ini ada piutang pada pendapatan, nilainya 1.500.000, kemudian penerimaan uangnya Bank BCA pada piutang ya. Jadi selalunya kalau untuk menu penjualan itu deh, teman-teman sekalian, kalau kita masuk inputnya di pendapatannya itu di jurnal umum, ya itu bisa jadi saja langsung penerimaan kas pada penjualan. Tetapi karena kita inputnya di penjualan, menu penjualan ini, maka dia di record sebagai piutang ya. Jadi kalau kita buka faktur itu, faktur penjualan, maka dia otomatis eh, pasangan dari pendapatannya itu adalah piutang. Begitu kita klik bayar invoice-nya, barulah dia piutangnya terbayar ya, seperti itu. Ada yang raise hand tadi, Irna kayaknya siapa? Irma atau Irna tadi itu ya? Nggak bisa terbuka aplikasi itu. Oh, apa keterangannya, Irna? Sistem error. Kenapa? Sistem error. Tidak terdengar suaramu, Dek. Tidak terdengar jelas. Tidak bisa di-share screen? Kalau boleh di-share screen lebih bagus. Oh, sistemnya error ya. Kalau sistemnya error berarti bisa jadi itu eh, bisa jadi itu data aplikasinya di E, di drive, sorry, di C, di drivernya ada mungkin satu komponen aplikasinya yang hilang ya. Bisa jadi karena ada mungkin virus, ada di komputer tak ada virus yang mungkin menghapus beberapa data aplikasi di driver. Biasanya kalau sistem error begitu ya. Tapi coba restart dulu lah. Restart dulu baru
baru kita kasih nyala ulang ya. Biasa juga karena gagal loading ya. Seperti itu ya Nadik. Kita lanjut dulu, kita lihat di sini. Yang lain aman Ji? Aman Ji ya, semua sampai di tanggal 14 Februari ini ya, teman-teman sekalian. eh Setelah tanggal 14 Februari ini, teman-teman sekalian, kita masuk ke sub bagian mencatat transaksi dengan formulir pesanan ya. Kemarin itu kan kita langsung di formulir faktur ya. Jadi kalau kita klik penjualan di sini, teman-teman sekalian, yang lalu itu kita langsung masuk ke faktur. Nah, bagaimana contohnya kalau kita misalnya input dulu di pesanan ya. Dari pesanan kemudian nanti kita kirim pesanannya ketika customernya sudah datang ya membayar, kemudian kita buatkan invoice, kemudian kita bayar invoice-nya ya, seperti itu. Baru kita eh, bisa cermati seperti apa ya. Oke, teman-teman bisa lihat di halaman 222 itu ada tanggal 18 Februari 2011, pelanggan Andi Setiawan memesan 2 unit notebook Core i7 kepada perusahaan senilai 6 juta rupiah per unit ya. Berarti ada pesanan 12 juta untuk 2 unit notebook Core i7. Harga belum termasuk PPN, berarti kalau PPN kita ini 10% kan ya, 12 juta ditambah PPN itu menjadi 13 juta 200 ya. Kemudian Andi Setiawan memberi uang muka 1 juta rupiah ditambah PPN 10, berarti Andi Setiawan nah bayar ki dulu uang DP-nya sebagai tanda jadi pemesanannya toh. 1 juta tambah PPN berarti 1 juta 100 ya. Oke, baik. Langkah-langkahnya teman-teman sekalian kita masuk ke ini, pesanan penjualan. Kita klik pesanan penjualan. Saya minimize key dulu ini biar terlihat. Oke deh. Ini kartu pesanan penjualannya sudah terbuka teman-teman sekalian. Kita pilih dulu siapa yang pesan ya, nama pelanggannya. Kita klik Andi Setiawan sesuai dengan modul. Dia pesanannya kena pajak. SO-nya, sales ordernya itu tanggal 18. Kita isi 18 Februari 2011. Ship date-nya, eh, pengirimannya ini kita samakan saja dulu ya, belum ada data di sini. Nanti kayaknya di pada saat penerimaan. Kita tulis saja 18/02/2011. Yang lain kita biarkan seperti itu, teman-teman sekalian. Kemudian kita call dulu jenis barang yang dipesan ya. Kita pilih notebook Core i7, kemudian kuantitinya 2, harganya 6.600.000 termasuk pajak. Ini kalau kita klik deskripsi di bawah ini sudah tertulis 13.200.000 ya, teman-teman sekalian, 13.200.000. Ini deskripsinya kita tulis pemesanan 2 unit notebook Core i7 dari Andi Setiawan. Ya, itu kita pastikan dulu tanggalnya teman-teman sekalian, deskripsinya sudah ada. Kemudian setelah itu eh, kita klik uang muka di atas sini ya. Ada di bawahnya tab ini yang baris 1, 2, 3, 4, baris keempat ini teman-teman sekalian. Itu kan ada sub menu di atas itu uang muka.
kirim pesanan, salin transaksi ya. Jadi kita bisa klik ini uang muka karena Andi Setiawan eh, memesan dengan membayar uang muka ya. Jadi kita klik uang muka ini, maka terbuka sales invoice ya teman-teman sekalian. Jadi terbuka key factor ini setelah kita klik tadi uang muka, maka akan terbuka invoice ya. Kita pastikan dulu tanggalnya, invoice tanggal 18 02 11 shift date-nya sama ya. Nggak usah kita ubah shift date-nya. Kemudian eh, setelah itu teman-teman sekalian, ini item deskripsinya kan uang muka ya. Kuantitinya satu, tapi harganya kita ubah ya. Ini menjadi 1.100.000 sorry 1 juta saja ya. Nanti pajaknya otomatis akan dihitung oleh faktur ya. Ini kita ubah menjadi 1 juta. 1 2 3 4 5 6, oke. Termasuk pajak berarti dia menjadi 1.100.000 ya di bawah. Itemnya satu, uang muka 1.100.000. Kenapa tidak berubah jadi 1.100.000 di sini, Dek? Tunggu sebentar ya. Ada yang lagi input juga. Kenapa tidak berubah saya jadi 1.100.000? Ini teksnya sudah. Coba kalau yang ini saya ubah. Hmm. Oh, ini termasuk pajaknya, sorry. Ini teman-teman sekalian, saya lupa ada centang termasuk pajaknya yang saya tidak ubah ya. Ini yang di atas. Dia dia harusnya dicentang kena pajak saja. Termasuk pajaknya tidak. Ya, setelah centang itu dikasih hilang, teman-teman sekalian, dia akan berubah di bawah sini 1.100.000. Kita pastikan, Kina. Kalau kita centang kita termasuk pajak, berarti 1 juta itu di dalamnya sudah ada pajak maksudnya ya. Oke, kita pastikan semua tanggalnya, kemudian description-nya kita tambahkan eh, uang muka untuk pemesanan 2 unit notebook Core i7 dari Andi Setiawan. Tanggalnya 18, teman-teman sekalian, sudah otomatis dari eh, pesanan tadi, tanggal yang lain sudah kita sesuaikan. Setelah itu, teman-teman sekalian, eh, setelah kita isi semuanya, saya terima dulu ini yang minta masuk. Oke, setelah kita isi semuanya, pastikan semuanya benar. Sekarang, teman-teman sekalian, ini kan baru invoice ya, baru faktur ceritanya, faktur untuk menerima uang mukanya. Sekarang kita klik untuk menerima uangnya ya, karena kan dia bayar 1.100.000 untuk uang muka ya. Jadi kita klik terima bayaran yang di atas sini, yang di baris keempat lagi. Ya, di sini kan ada salin transaksi, transaksi berulang atau terima bayaran. Kita klik yang di atas ini terima bayaran. Maaf Pak, di anunya Pak, tadi yang sebelumnya itu di nomor FPSTD-nya Pak, nah, kita ubah jadi 1.002 karena di situ 1.003 Pak, otomatis. Oh, tunggu, 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 tunggu.
Nomor saya tidak ubah Ki di situ karena dia harusnya otomatis, Dek. Fajrul, saya Iya. tidak ingat tadi berapa di situ. Di kita tadi Pak 1003 Ki, baru di buku sini 1002. Baru kan memang Hmm, dimasukkan 1002. saya kira tidak apa-apa Ji itu Dek karena sejak dari awal itu saya tidak pernah Ji ubah-ubah itu semua nomor faktur, nomor ini dia otomatis Ji kayaknya dari aplikasi. Nggak Yang, masalah Ji. yang di bawahnya Pak, yang dekat deskripsi tadi. Iya, ada tadi di sini tah, tapi tidak apa-apa Ji kayaknya Dek. Yang penting saya Oh, tidak eh dia kan itu otomatis Ji terus dikasih oleh aplikasi. Toh, iya. kalau nomor kayak misalnya nomor faktur, nomor invoice, yang penting tanggalnya. Nggak apa-apa Ji kayaknya Fajrul. Kalau berbeda itu tah, nggak apa-apa aja deh. Yang penting saya konsisten saja tuh. Yang penting saya konsisten tidak merubah saja. Biar oleh aplikasi yang kasih terus nomor secara otomatis saja. Ya, nggak apa-apa. Gitu ya teman-teman sekalian. Kalau tadi itu nomor faktur, nomor F FV ini kayaknya faktur penjualan toh standar. Nggak masalah Ji. Yang penting tanggalnya ada Ji. Yang penting diubah Ji tanggalnya. Nah. Ya, terima kasih Fajrul telah diingatkan. Teman-teman sekalian, setelah klik tadi itu terima bayaran, kita selanjutnya beralih ke customer receive ini ya untuk mencatat penerimaan uang ya. Kita pastikan dulu tanggalnya, teman-teman sekalian di 18/02/2011. Tanggal ceknya juga 18/02/2011. Masuk ke Bank BCA. Kemudian jumlahnya 1.100.000 kita pastikan sama. 1.100.000. Oke, deskripsi memonya. Memonya ini adalah penerimaan pembayaran uang muka atas pesanan 2 unit notebook Core i7 dari Andi Setiawan. Ya, ada memonya seperti itu, teman-teman sekalian. Ini ada muncul juga yang untuk 12 Februari karena masih ada uang ya. Masih ada kita masih ada piutang sama Andi Setiawan kan untuk transaksi tanggal 12 ini masih muncul. Tapi kalau tidak kita tidak centang Ji ini berarti dia tidak akan terbayar Ji ya. Nah, kecuali dia bayar sekalian itu kita centang dua-duanya seperti itu. Nah, baru akan terbayar. Jadi pastikan tidak tercentang itu yang 12 Februari, teman-teman sekalian. Oke, kalau semua tanggal dan keterangan yang lain sudah kita sesuaikan, kita bisa klik simpan dan tutup ya. Kita bisa simpan dan tutup yang ini. Kita klik simpan dan tutup. Ya, maka faktur untuk pembayaran uang mukanya sudah ada tulisan paid atau sudah terbayar ya, teman-teman sekalian. Faktur ini kalau sudah ready seperti ini, ini mungkin tadi ya kita bilang tadi Fajar, Ji. Fajrul, sorry. Iya, iya Pak. Tapi kembali di 1003 juga di sini. Udah tahu mungkin bukunya juga yang Iya, kayaknya kan kita tidak tahu juga aplikasi pada saat dibikin ini bukunya siapa tahu ada transaksi nah coba-coba toh sehingga aplikasinya kasih nomor berlebih. Tidak apa-apa Ji, yang penting kita konsisten tidak ubah-ubah itu biar aplikasi yang kasih nomornya saja. Setelah itu teman-teman sekalian tidak ada masalah di sini kita bisa klik simpan dan tutup juga. Kita simpan dan tutup.
faktur untuk uang muka itu teman-teman sekalian. Demikian juga untuk sales order ini ya. Sales order yang sudah tadi kita simpan itu bisa kita klik simpan dan tutup. Ya. Oh, ini banyak ini yang berulang-ulang keluar dan masuk lagi. Kayaknya jaringannya ya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut ke eh, transaksi berikutnya tanggal 20 ketika Andi Setiawan mau ambil mie itu pesanannya tadi ya. Jadi di tanggal 20 Februari 2011 Andi Setiawan mengambil pesanan 2 unit notebook yang telah dipesan sebelumnya dengan melunasi kekurangan pembayaran ya. Teman-teman sekalian bisa dilihat di halaman 225. Kemudian kita cari dulu eh, daftar pesanan penjualan ya. Jadi kita tidak masuk lagi di sini, kita naik lagi ke atas ke daftar ya, menu daftar di atas teman-teman sekalian. Menu daftar, kemudian ini ada penjualan, kemudian kita pilih yang kedua pesanan penjualan untuk melihat daftar pesanan penjualan ya. Kita klik pesanan penjualan. Nah, kita filter ini ganti filternya menjadi transaksi menjadi tanggal sebelum 18 tadi yang tadi ya kita input kemudian kita enter. Kenapa tidak mau di enter punya aku ini? Oke, di tab saja berarti. Ini sudah kelihatan ada pesanan penjualan yang tanggal 18 Februari ya, teman-teman sekalian dengan nomor pelanggan 002 1002 Andi Setiawan. Itu pemesanan 2 unit notebook ya, keterangannya. Ini bisa kita klik 2 kali, teman-teman sekalian, untuk membuka. Ya, ketika ini sudah terbuka, teman-teman sekalian, kita tidak ganggu dulu yang lain. Ya, kita pastikan ini tanggal 18, keterangannya lengkap. Sekarang kita klik kirim pesanannya ya di atas ini. Ada menu di atas ini, dek, kirim pesanan. Kita klik kirim pesanan. Nah, ini akan terbuka form baru, form delivery order ya. From DO, form DO ya, maksudnya delivery order. Kemudian tanggalnya kita ganti tanggal 20. Delivery ordernya itu 20/02/2011 ya. Oke, description-nya sudah otomatis ada, pesanan 2 unit notebook, teman-teman sekalian. Kemudian eh, kita akan klik faktur di atas untuk menuju ke faktur ini, pengambilan barangnya, teman-teman sekalian. Ini di atas ada menu faktur, ya. Kita klik faktur, maka kita buatkan faktur untuk pengiriman barangnya, ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita eh, perhatikan. Ini tadi itu ketika kita sudah klik faktur, nah maka otomatis eh, persediaan sudah berkurang ya sebanyak 10.500.000 ya karena harga harga modalnya atau HPP-nya Core i7 kan 5.250.000 ya teman-teman sekalian. Itu sudah terbuka teman-teman sekalian, kita perhatikan tanggal invoice-nya dulu kita ubah 20/02/2011. Ship date-nya 20/2000 sama ya, ship date-nya otomatis terisi. Kemudian keterangannya otomatis juga ya, teman-teman sekalian.
Itu sudah kita pastikan sesuai semua ini fakturnya. Kemudian kita klik lagi terima bayaran ya. Untuk kan tadi dilunasi sekalian ya. Kita terima bayaran. Kita klik Pak, terima bayaran. Pak, tanggal di nomor FPSTD tidak diubah, Pak. Ah, sorry kalau terlewat. Tanggalnya tidak otomatis ya tadi ya. Tidak, Pak. Ya, nanti Pi setelah diselesaikan pembayarannya ya, baru saya ini Ki. Bisa jadi ubah kayaknya itu. Sebentar Pi. Oke, teman-teman sekalian, kita setelah em, ini sudah terbuka form customer receipt-nya untuk menerima pembayaran sisa utangnya tadi ya. Kita ganti dulu tanggalnya 20/02/2011. Jumlah yang dibayar itu adalah 12.100.000 ya. Karena kan tadi itu total harganya 13.200.000 tapi sudah dibayar pakai uang muka 1.100.000 ya. Tersisa 12.100.000. Pastikan itu teman-teman sekalian sama. Oke, kita sudah pastikan itu sama. Kemudian tanggalnya jangan sampai terlewat. Ah, ini ada terlewat, hampir lagi terlewat. Tanggal 20/11. Nah, makanya akuntan itu sebenarnya harus cermat ya, teman-teman sekalian. Kalau kayak saya tadi itu mungkin sudah dikasih SP sama pimpinan ya. Kalau salah menginput tanggal apa segala macam itu berakibat nanti pusing orang pada saat tutup buku ya. Pastikan tanggalnya, teman-teman sekalian. Jumlahnya 12.100.000. Tanggal payment date-nya juga sudah 20. Setelah itu kita bisa klik simpan dan tutup. Memonya ya, sorry. Ini memonya. Penerimaan pembayaran pelunasan atas pesanan 2 unit notebook Core i7 dari Andi Setiawan. Ya, dari Andi Setiawan oke, tanggal oke, memo oke, jumlah 12.100.000. Sekarang kita bisa klik simpan dan tutup. Nah, ini kita kembali ke invoice. Yang mana tadi itu lupa diganti, Dik? Yang di bawah, Pak. Yang nomor FPSTD-nya. Oh, saya otomatis Ji ini. Tidak kuubah Ji saya ini dia. Ini masih tanggal 20 Ji kembali. Coba lihat punya tak? Iya, Pak. Setelah aku klik langsung di otomatis. Tadi Iya, tidak. otomatis Ji berarti tah? Iya, enggak apa-apa Ji. Oke, terima kasih diingatkan dia. Ini teman-teman sekalian invoice pelunasannya sudah terbayar, paid ya, jumlahnya 12 juta tambah pajak tadi itu menjadi 12.100.000 ya kalau tidak salah. Jadi total yang invoice ini 13.200.000 ini sudah terbayar semua ya. Teman-teman sekalian dari total uang mukanya tadi 1.100.000 ditambah 12.100.000. Nah, ini teman-teman sekalian eh, kalau kita simpan ini ya, kita simpan dan tutup, pastikan dulu tanggalnya oke semua. Keterangan terisi. Oke, kita klik simpan dan tutup. Kemudian delivery ordernya juga kita simpan dan tutup. Ya, maka kalau kita buka sales ordernya ini teman-teman sekalian sudah ada tulisannya proceeded ya. Atau
dia sudah terproses pesanannya ya. Jadi pesanan ini sudah terproses. Nanti kalau kita buka ke daftar pesanan itu sudah hilang nih. Ya, ini sudah proceeded. Sekarang kita juga bisa eh, kita sudah bisa klik simpan dan tutup yang ini ya. Oke, kita tutup, simpan dan tutup. Nah, kalau kita perbarui ini daftar pesanan, teman-teman sekalian, kita perbarui nama hilang nih tadi itu tah yang 18 Februari. Ya, Nur Syafika, silakan. Tidak bisa Pak, disimpan dan tutup. Apa keterangannya? Tidak dapat mengubah pesanan penjualan ini karena sudah diproses. Oh, berarti terbuka dua kali kita tadi itu pesanan tak. Mungkin bisa jadi itu kasusnya kalau kita klik eh, ada kita klik di bagian faktur mungkin di kolomnya itu dia akan terbuka ulang. Tidak apa-apa Ji itu coba batal, klik batal Ki dulu. Ya, Pak. Tidak bisa juga batal, Pak. Oh, enggak bisa juga. Biasa itu terbuka dua kali berarti. Coba masuk Miki saja ke daftar order ini, Bede. Masih ada enggak? Di mana, Pak? Ini yang di daftar penjualan, pesanan penjualan. Iya, iya Pak, ada. Ah, baru kita klik perbarui. Perbarui. Sudah, Pak. Ada masih muncul. Tidak, Pak. Oh, tidak, Mi. Berarti sisa kita cari jalan untuk tutup Ki itu yang terbuka itu, Dek. Yang apa itu yang sedang terbuka sekarang? Anda bisa di share screen ya. Enggak, Apa Pak. itu yang sedang terbuka itu apa? Namanya di pojok Pak, di pojok kiri atas apa di situ? Customer receipt. Pesanan, oh, sales Oh, order, Pak. oh, sales order. Upayakan Ki tutup itu tanpa menyimpan. Bagaimana caranya? Coba nggak bisa diklik batal, Dik. Atau kasih hilang Ki semua isi-isinya itu form. Kasih hilang Ki semua dulu isinya, baru kita batal Ki Bede. Bisa juga diedit, Pak. Tapi pas ku pencet anunya tuh Pak, keluar yang di bagian atasnya, data Hmm. belum disimpan. Apakah Anda ingin menyimpannya? Bilang saja tidak. Klik tidak maksudnya. Bisa dibilang. Klik saja tidak. Bisa enggak? Oh iya, bisa Pak. Oke. Pastikan kembali Bede. Anu tak daftar sales order tak. Tidak ada muncul Pak. Ya, tidak ada Midi. Kalau begitu kita kembali dulu ke histori buku besar teman-teman sekalian untuk menyamakan apakah transaksi kita sudah sama di menu daftar buku besar baru histori buku besar. Kemudian saya perbarui punya saya ini. Apakah ini sama atau tidak ya? Ini tadi 18 Februari adalah pemesanannya ya. Ini kalau kita mau baca jurnalnya, nah ini kalau kita mau baca jurnalnya toh, tunggu dulu, saya kasih kecil dulu yang ini. Eh, nah ini ada, jadi di tanggal 18 Februari itu teman-teman sekalian, ada jurnal faktur penjualan
pada PPN keluaran, pada uang muka penjualan ya. Itu jurnal yang pertama. Kemudian jurnal yang kedua itu ada Bank BCA pada piutang dagang ya. 1.100.000 ya untuk menghilangkan kembali ini transaksi tadi karena sudah ada uang mukanya ya. Kemudian di 20 Februari teman-teman sekalian itu ada barang terkirim pada persediaan notebook ya untuk mencatat eh, HPP ini ya, untuk mencatat HPP 10.500 karena dua laptop yang masing-masing harga HPP-nya 5.250 berarti total 10.500. Kemudian piutang dagang pada PPN keluaran eh, pada uang muka sorry. Ini uang muka penjualannya juga di debit. Kemudian pada penjualan notebook ya. Nilainya 12.100 ya teman-teman sekalian. Kemudian ada juga HPP notebook pada barang terkirim ya untuk mencatat pelunasannya. Seterusnya ada Bank BCA pada piutang dagang ya untuk menerima pembayaran pelunasannya. Ya, dia silakan dia. Pak, setelah tadi aku simpan dan tutup, tidak muncul ke prosedurnya, Pak. Sampai Miki tadi juga di proses pembayaran. Iya, Kalau kita buka ke history buku besar tak begini, apanya yang kurang? Coba kita lihat. Ini di 20 Februari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ayat jurnalnya. kalau saya cuma 9, Ji, Pak. Ah, berarti ada satu yang coba kita cermati yang mana ndak ada. S10, Ji, Pak. 10, Ji, ininya. Sorry teman-teman sekalian, mati lampu Ki di sini di rumah. Tapi sudah nyala kembali. Menunggu dulu booting komputernya. Nah, ini saya bergabung dari HP. Tadi mati lampu. Tunggu sebentar ya, lagi booting. Bisa apa tadi? Kenapa tadi dia apanya yang tidak ada, Dek? Prosedurnya, Pak, yang bagian delivery ordernya. Artinya pesanan penjualannya belum selesai, Di. Iya, Kalau tapi kita di lihat buku tadi, besarku 10, Ji, Pak. 10 Ji, jumlahnya kita perhatikan dia. Iya, iya, lengkap semua, Ji. Kenapa bisa? Coba buka Ki bedeng daftar, baru penjualan, daftar penjualan. Daftar penjualan, Iya, pesanan penjualan masih ada enggak? Ganti, jangkit lupa ganti tanggalnya juga di filter. masih ada, Pak. Masih ada, Di. Berarti ada masalah. Coba buka Mi itu bedeng. Oh iya, baru Peter proses, baru Peter tanda prosesnya.
Oh, sudah. Ada, Mi. Iya, Pak. Tolong dulu Rizka Febrianti. Siapakah ini yang bersuara, Dek? Tadi, Dek. Iya, Pak. Ada, Mi, Dek, dia. Sudah? Iya, iya sudah ada nih, Pak. Oh, Jadi, oke. ku simpan Ya, dan tutup sama bisa aja, Pak. iya, simpan dan tutup. Oh iya, kasih, Pak. Oke deh. Tunggu dulu nah, saya ini bermasalah ki PC-nya lagi booting ini teman-teman sekalian, cuma terreset ki tanggalnya ini jadi bulan 3 April 2040. Nah, kalau ini saya buka ki Zoom-nya itu tidak terdeteksi ki ini schedule meeting tak. Tunggu sebentar lah. Nur Syafika, kenapa Nur Syafika? Di saya Pak 2 di tanggal 20. Ih, kenapa bisa? Di bagian Siapa tahu, pengiriman. siapa tahu di bawah kita scroll di sebelah bawah, siapa tahu tersembunyi ki. Sudah tidak ada Pak. Coba kan scroll. Tidak ada Pak. Nggak ada juga. Iya. Ah, ini bermasalah. Tunggu dulu ya. Saya buka dulu Zoom-ku di PC karena dia terlog out secara otomatis. Nggak bisa di share screen. Bisa Pak. Coba beda. Oke, saya alihkan dulu. Saya switch dulu dari HP ke PC. Zoom-nya. Waduh, itu tadi akurat saya tertutup secara ini, Dik. Siapa tahu tidak tersimpan, Ki. Coba saya cek dulu ya. Ya, yang mana? 20 Februari. Cuma dua itu, Dik. Tadi tanggalnya kita perhatikan, Ji. Pesanan penjualan, pengiriman. Ini baru sampai di delivery order ini punyamu ini. Coba eh, Tadi yang kita coba buka dulu histori pesanan penjualannya, Beda. Di ini yang ujung di tab baris ketiga ini, coba ada pesanan penjualan, klik itu, Beda.
Oh, sorry, bukan. Buka saja di atas di daftar, daftar, kemudian penjualan. Ini Apa? daftar penjualan, pesanan penjualan. Tanggalnya sudah. Ini sudah di enter atau di tab. Coba kita tindih tab. Oh, sudah, Mide? Tidak ada, Mi, malah. Berarti tanggalnya tadi, saya takutnya tanggalnya yang... Oh, tapi harusnya muncul ya. Saya takutnya salah, Ki, dalam menginput tanggal 12 Februari 14. Kira-kira di mana ya? Tidak ada, Mi, juga tadi. Ini, Dik. Coba klik ini bedeng yang... Yang mana, Pak? Hmm, tidak juga ya. Tunggu dulu. Coba daftar, kembali ke menu daftar di atas. Daftar. Pelanggan. Coba klik yang Andi Setiawan. Oh, tidak kelihatan di sini. Coba yang penjualan itu tidak. Coba penjualan, Bede, penjualan. Yang mana, Pak? Penjualannya itu yang di atasnya 1002. Ini, Pak. Bukan, bukan, bukan. Yang di bawah ini, yang baris kelima. Baris keempat, sorry ya. Coba, Bede, klik itu, bisa enggak? Bukan, Dek. Oh, salah, Ki, yang tadi. Yang di 1002, kembali Ki, ke 1002 tadi. Mau Kak lihat recordnya Andi Setiawan. Ya, itu penjualan di atasnya 1002. Ah, itu. Oh, tidak ada record di sini ya. Ya, bagaimana caranya ditelusur itu? Saya kurang tahu apakah kita yang salah input tanggal tadi atau seperti apa. Tapi tadi ikut Ji semua prosesnya di saya yang ada sampai tulisan proses ini. Iya, Pak. Yang tadi kan pas ku mau simpan dan tutup tidak bisa, Pak. Terus bilang kasih keluar saja dari yang atas itu, lalu tidak Hmm. tersimpan. Bukan karena itu, Pak. Tapi kalau kita rasa tadi sudah ada tulisan proses itu Iya, ada sih, Pak. sebelumnya itu berarti aduh itu masalahnya Dik. Tidak bisa simpan dan tutup tadi ya. Wah, bisa bisa jadi itu permasalahannya apakah tadi itu double atau tidak. Saya kiranya tadi itu waktu kita mau simpan dan tutup itu tidak bisa. Saya pikir ada dua form yang terbuka. Oh, bisa jadi itu penyebabnya tadi. Coba Bede kita buka
ini penjualan berarti coba buka Kik ke tunggu bentar nah. Saya juga dulu sebentar. Mohon izin Kak dulu saya cek dulu buku besar karena ini kan tadi aplikasiku keluar secara paksa ya mati lampu Ki. Apakah tadi saya takutnya tidak tersimpan juga semua transaksi yang sudah saya input. Saya cek dulu semua. Oh, saya tersimpan semua aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah. Coba kita buka daftar laporan. Laporan laba rugi. Tunggu. Apa Coba kita buka laporan laba rugi tak. Siapa lagi? Nur Syafika. Dari tanggal 1 Januari 2011. Laba rugi standarnya coba kita buka. Oh, di aktivitas Pak? bukan. Tunggu saya cek dulu bentar. Sebentar. Kira-kira di tunggu sebentar ya. Laba rugi. Jangan tunggu, tahan dulu. Oh, punya total. Tunggu saya cek dulu buka. Buka ini 2011. Lagi loading. Coba itu buka kita di ini laporan penjualan ini yang di bawah yang ke 1, 2, 3, 4 laporan penjualan ini. Ya, baru yang kedua rincian penjualan per pelanggan. Coba ganti Ki dari tanggal 1 Januari 2011 sampai ini sampai 2802. Oh, oke sudah, enggak apa-apa. Oh, tidak tercatat Kidi untuk Andi Setiawan. Berarti itu tadi masalahnya Nur Syafika. Kita kembali nih ke daftar sorry ke histori buku besar tak tadi. Kembali ke histori buku besar. Mana dia? Ya, coba ini tanggal 20 yang dua ini. Ini kan pengiriman pesanan. Keterangannya tadi
Oh, pengiriman pesanan. Tapi belum ada pelunasannya, Dik. Coba kita buka Mitu yang pengiriman pesanan, klik 2 kali, Bedeng. Yang barang, oh, coba barang terkirim, Bedek. Buka dulu, coba buka. Oke, coba ini delivery order, terus ke klik di atas faktur, faktur, faktur. Coba yang, ya, oke, faktur. Oke, ikuti Miki yang tadi itu deh. Coba ganti Ki dulu invoice date-nya. Invoice date-nya tanggal 20, 20, ya, 2011. Ship date-nya, oh, salah format. Oh, kita pakai format berbeda, Dik. Oke, enggak apa-apa. Yang itu sudah, keterangannya sudah, freight-nya juga sudah. Coba terima bayaran. Terima bayaran di atas. Oke, terima bayaran. Kemudian tanggalnya semua kita ubah. Oke, 2011. Ya, ya, memonya ini penerimaan pembayaran pelunasan. Ya, pelunasan atas pesanan 2 unit notebook Core i7. Dari Andi Setiawan. Ya, kalau sudah ini kita bisa simpan dan tutup. Ya, simpan dan tutup. Oke, simpan dan tutup lagi. Kenapa tidak, Dik, kenapa tidak ada tulisan prosesi date-nya? Coba ke kiri lagi, Beda. Lagi ke kanan lagi, kita tap-tap lagi ke samping. Saya mau lihat isi kolomnya. Ada pengguna lain yang mengubah transaksi ini. Oke, enggak apa-apa. Hapus lagi yang di bawah baris kedua itu, klik kanan hapus ya. Coba kita simpan dan tutup sekarang. Ya, perbarui. Sudah 10, Dek. Ya, coba kembali Ki ke daftar pesanan penjualan. Coba masih ada enggak? Daftar pesanan penjualan. Daftar penjualan, pesanan penjualan. Coba tanggalnya itu tidak ada kayaknya, Dik. Tidak ada juga tah muncul. Ya, saya rasa sudah betul itu Nur Syafikah. Semoga tidak ada perbedaannya nanti ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, sudah Nur Syafikah aman Mi ya? Kita absen dulu ya. Pak, makasih.
Saya absen dulu teman-teman sekalian. Sekarang 5. Mohon didengarkan. Muhammad Fikri Febrian. Muhammad Fikri Febrian. Anissa Asnawir. Hadir, Pak. Risti Amelia. Hadir, Pak. Nurul Dwi Ramadhani. Hadir, Pak. Misna. Hadir, Pak. Adifa Aisyah. Hadir, Pak. Nabila Ade. Hadir, Pak. Nurfadillah Fahmi. Hadir, Pak. Umrah Aini. Hadir, Pak. Suci Wulandari. Cuti ini ya. Rizka Febrianti Said. Hadir, Pak. Wahyuni. Hadir, Pak. Nurul Aulia Anissa. Hadir, Pak. Nurmayanti. Hadir, Pak. Ada Nurmayanti. Hadir, Hadir, Pak. Pak. Hadir, Pak. Coba yang lain ditutup dulu mic-nya. Yang belum dengar suaranya. Hadir, Pak. Oke, Nurmayanti. Mungkin kalian beberapa orang di situ ya ribut. Herni. Hadir, Pak. Nadia Sakinah. Hadir, Pak. Irna. Hadir, Pak. Nur Syafika. Tadi ada. Fitrianti. Hadir, Pak. Tunggu sebentar dulu ya. Saya pause dulu sebentar. Oke. Muhammad Fajrul. Hadir, Pak. Kemudian Bintang Audila. Hadir, Pak. Jumriani. Hadir, Pak. Siti Gita. Hadir, Pak. Naim Ridwan. M. Naim Ridwan. Nurul Hilaliyah. Hadir, Pak. Nur Fitriani. Hadir, Pak. Kenapa out of cam Nur Fitriani? As-Sahra Safiyah. Hadir, Pak. Nur Anissa Hasan. Hadir, Pak. Muhammad Farhan. Hadir, Pak.
Ini semua yang off cam saya kasih notes ya. Rifna Ayu, Hadir, Pak. Nur Hikmah, Hadir, Pak. Muhammad Hendra Setiawansyah, Hadir, Pak. Muhammad Hendrik Budimansyah, Hadir, Pak. Ainul Muslimah, Ainul Muslimah, Ahmad Dhani, Hadir, Pak. Muhammad Fahren, Hadir, Pak. Asma, Hadir, Pak. Wardania, Hadir, Pak. Dia Kartika, Hadir, Pak. tunggu. Kemudian Ananda Jafar, Hadir, Pak. Cynthia Fatimah, Hadir, Pak. Cinta ya, sorry ya. Kemudian, oke, cukup. Ada yang terlewat namanya? Tidak ada. Jadi, tidak. Kalau kelas saya kemarin itu ada yang baru pertemuan 6 ini baru sadar tidak ada namanya di presensi. Katanya hadir terus, tapi loh, kenapa tidak pernah komplain pada saat absensi? Ruginya itu 5 pertemuan tidak pernah hadir. Dianggap tidak pernah hadir karena tidak perhatikan absensi. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih. Kita akan lanjut ke tadi masalahnya Nur Syafika sudah selesai. Tunggu sebentar. Saya tutup dulu beberapa apps biar tidak hang. Tunggu, not responding. Kita akan melanjutkan teman-teman sekalian di halaman 228 sekarang ya. Sudah masuk ke bulan Maret ini, tanggal 2 Maret. Ini tanggal 2 Maret perusahaan menerima pelunasan dari pelanggan Andi Setiawan yang adakan pembeliannya Andi Setiawan ini yang tanggal 12 itu belum terlunasi ya, ini sekarang mau dilunasi ya. Perusahaan menerima pelunasan dari pelanggan Andi Setiawan atas transaksi tanggal 12 Februari sebesar 2.600.000 sudah termasuk PPN. Jadi kita nanti masuk ke penerimaan penjualan ya atau customer receive-nya. Tapi sayang aplikasiku ini lagi not responding. Sabar dulu, kita tunggu. Ini memang sudah harus di-upgrade ini PC-nya karena sudah tua. Harus dibawa ke Computer City lagi.
Bu ya, mohon izin saya kasih keluar saja dulu. Oke. Oke, teman-teman sekalian, untuk tanggal 2 Maret ini pelunasan untuk pembelian Saudara Andi Setiawan tanggal 12 Februari sebelumnya, teman-teman sekalian, itu kita bisa masuk ke penerimaan penjualan. Kita lihat ini ya, di menu penjualan ya, kemudian penerimaan penjualan. Kita cari atas nama Andi Setiawan di atas ini, teman-teman sekalian. Nah, maka akan muncul ya. Ini ada owing-nya atau terutangnya 2.600.000. Kita pastikan dulu payment date-nya tanggal 2 Maret 2011. Ceknya juga 2 Maret. Memonya adalah penerimaan pembayaran atas penjualan tanggal 12 Februari 2011. SPP deh, Bu. Oh, Teman-teman yang masih terbuka mic-nya, ditutup dulu. Nurul Dwi dari Andi Setiawan. Kemudian kita isikan 2.600.000 ya. Di sini jumlah ceknya, teman-teman sekalian, 2.600.000. Di sini juga payment amount-nya 2.600.000. Ya, semua sudah terisi. Tanggal memo terisi 2.600.000. Selesai. Tidak ada lagi.
kita bisa klik simpan dan tutup. Pak, saya owing kok masih ada 2.600.000. Oh, kalau kita sudah klik di sini, Iya, tap sudah. dulu, klik dulu, tap sampai muncul baris kedua dulu, beda. Oh ya, bisa Pak. Iya, sudah ya. Kalau kita sudah isi, nanti akan pindah, teman-teman sekalian, owingnya menjadi hilang. Setelah itu kita bisa klik simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Maka utangnya Andi Setiawan itu sudah terlunasi ya, teman-teman sekalian. Kita bisa cek di daftar eh sorry, di buku besar, histori buku besarnya. Kita mau cek apakah eh, sudah ada jurnal untuk menghapus piutangnya Andi Setiawan. Nah, ini di 12 Februari, teman-teman sekalian, masih ada piutang 2.600.000. Ini kan piutangnya 6.600.000. Kemudian dibayar 4 juta ya. Ini dikurangi piutang 4 juta berarti tersisa 2.600.000. Nah, terakhir tadi tanggal 2 Maret itu sudah kita terima pembayaran jurnalnya Bank BCA pada piutang dagang 2.600.000. Menurut Aulia gimana? Punya aku Pak tidak bisa disimpan dan tutup. Katanya total nilai fakturnya harus lebih dari total nilai untuk didistribusikan. Tidak bisa di share screen? Bisa Tidak di share bisa, screen? Pak. Oh, enggak Tidak. bisa. Susah dek, nanti seperti punyanya Nurul Syafika tadi dek, saya salah memberikan petunjuk karena saya tidak lihat. Enggak tahu apa masalahnya. Kalau keterangannya itu, coba periksa dulu jumlahnya itu Nurul. Apakah sudah sama semua? 2.600.000. Apakah memang owingnya kelihatan di situ 2.600.000 atau berapa? Owingnya Pak sudah nol. Sudah hilang. Oh, coba disimpan dan tutup. Bisa? Tetap enggak Tidak, bisa? tidak bisa. Kendalanya di mana, Dik? Kolom yang jumlah yang didistribusikan Pak berapa? Jumlah yang didistribusi. Aduh, saya tidak ingat lagi tadi itu. Saya tidak perhatikan. Coba saya buka dulu ya. Sama 2.600.000. Kita isi aja di atas ini Kak, cek amount-nya. Yang di atas ini, Dak. Yang cek amount. Oh iya Pak, bisa nih Pak. Ya, ini mungkin tadi yang Bisa tidak diisi juga. ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Sudah begitu semuanya, teman-teman sekalian. Kita sudah melunasi. Sekarang kita pindah ke transaksi pembelian ya. Teman-teman, oh sudah jam 9. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf harus kita selesaikan dulu ini eh, pertemuannya. Nanti sekali lagi nanti kita akan mencatat pembeliannya untuk transaksi pembelian maksud saya di minggu depan ya. Dan minggu depan juga saya kasih tugas untuk pengganti Meet. Saya rasa seperti itu teman-teman sekalian. Kita cukupkan dulu hari ini ya. Eh, Nanti pekan depan kita lanjutkan sekaligus nanti kita kasih tugas untuk pengganti Meet. Kalau tidak ada lagi, masih ada enggak yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi, teman-teman sekalian, mohon maaf kita harus akhiri. Selamat berpuasa ya sekali lagi teman-teman yang menjalankan
Selamat beraktivitas juga ke teman-teman yang lain. Saya tentunya mohon maaf apabila selama perkuliahan ada kehilafan kesalahan yang mungkin eh, saya lakukan sengaja maupun tidak disengaja. Saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian sudah hadir di room ini dan berpartisipasi. Semoga apa yang kita praktikkan, kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Mungkin bukan hari ini ya, tapi siapa tahu di hari-hari yang lain nanti teman-teman bisa rasa ada manfaatnya. Demikian mungkin teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.